Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fajar Nasiruddin dari kelas TI 0701. Hmm, pada presentasi ini terdapat kasus yang membahas seorang pasien yang bernama Mary yang didiagnosis mengidap kanker stadium lanjut dengan tumor ganas di area kandung kandung kemih. Untuk meningkatkan peluang kesembuhan, Mary akan menjalani terapi radiasi menggunakan teknologi medis modern. Permasalahan muncul karena terapi ini harus dirancang secara hati-hati agar efektif membunuh sel kanker tanpa terlalu merusak jaringan sehat. Terapi radiasi dilakukan dengan menembakkan sinar radiasi dari luar tubuh ke area tumor. Radiasi ini akan merusak sel kanker, tetapi juga bisa berdampak pada jaringan sehat di sekitarnya. Intensitas radiasi biasanya lebih besar di titik eh, masuk dan berkurang saat keluar, terdapat dap- serta dapat menyebar ke area lain, sehingga distribusinya harus dikontrol dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tantangan utama dalam terapi ini adalah menentukan dosis radiasi yang optimal. Dosis harus cukup besar untuk membunuh sel kanker dan lebih sensitif terhadap radiasi. Namun tidak boleh terlalu besar agar tidak merusak jaringan sehat secara berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan matematis untuk mendapatkan keseimbangan terbaik. Tujuan dari perancangan ini adalah memilih kombinasi sinar dan intensitasnya agar menghasilkan distribusi radiasi yang optimal. Setelah desain ditentukan, terapi akan diberikan secara bertahap dalam beberapa sesi selama beberapa minggu. Variabel keputusan model menggunakan dua variabel keputusan yaitu X1 dan X2 yang merepresentasikan dosis radiasi pada titik masuk untuk masing-masing beam. Nilai dari variabel ini menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing sinar terhadap total radiasi. Fungsi tujuan dari model ini adalah meminimalkan total radiasi yang diterima jaringan sehat, yaitu Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Koefisien pada fungsi ini menunjukkan seberapa besar dampak masing-masing beam terhadap jaringan sehat. Selanjutnya, terdapat beberapa kendala yang harus dipenuhi, yaitu batas maksimum radiasi pada jaringan tertentu, kebutuhan dosis minimum untuk membunuh sel kanker, serta keseimbangan distribusi radiasi, serta selain itu, semua variabel harus dinilai non-negatif. Model diubah ke bentuk standar dengan menambahkan variabel slack dan surplus agar semua kendala berbentuk bersamaan. Langkah ini penting agar model bisa diselesaikan menggunakan metode simplex. Karena terdapat kendala dengan tanda sama dengan dan lebih besar sama dengan, maka ditambahkan variabel artifisial dengan metode Big M. Ini memungkinkan kita mendapatkan solusi awal yang visible dalam proses simplex. Penyelesaian dilakukan melalui beberapa literasi menggunakan metode simplex. Pada setiap literasi, nilai variabel diperlukan untuk memberikan nilai fungsi tujuan mencapai kondisi optimal. Jadi kesimpulannya yaitu dari
perhitungan diperoleh solusi optimal yaitu X1 sama dengan 12, lalu X2 sama dengan 0, dengan nilai minimum Z sama dengan 4,8, yang artinya hanya BIM 1 yang digunakan dengan dosis 12 kilorods. Hasil ini menunjukkan bahwa solusi optimal mampu meminimalkan dampak pada jaringan sehat sekaligus tetap efektif dalam terapi kanker. Dan presentasi dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.